sebenarnya liriknya simple banget ya. Kalau song pertama kan, jangan ragukan setiaku, jangan ragukan hatiku, bila ku sudah mencinta, ku cinta setengah mati. Itu aku rasa setiap orang tuh pernah gitu loh yang cinta setengah mati gitu. Dan menurut aku semua orang akan merasakan yang song kedua ini. Jangan kau hianatiku, jangan kau kecewakanku, bila ku sudah tertipu, ku benci setengah mati. Jadi jangan macam-macam, karena kita kalau udah nyakitin orang itu bisa dendam banget. Makanya sebelum punya hubungan lebih jauh, pastiin bila kamu seyakin aku, tunjukkanlah, bila kamu seyakin aku, buktikanlah, hati-hati dengan hatiku. Halo Sobat TK, ketemu di podcast Kinari. Saya kedatangan tamu istimewa, Raden Ajeng Ardina Rasti Widiani. Harusnya sampai batuk. Harusnya Mbak Rasti ya. Iya. Kan udah nikah nih. Anaknya, putranya udah 2. Harusnya Raden Ayu ya. Nah, sebagai orang keraton nih Sobat TK, Keraton Surakarta. Kemarin saya lari, saya ingat ini Ardina Rasti ada di Enggak, pas lagi nggak ada di situ. Tapi kemarin sempat pulang ya. Sempat pulang. Serutin itukah atau seluangnya aja kalau sekarang pulang ke Solo? Seluangnya aja sih sekarang. Seluangnya. Tapi menarik itu di foto-fotonya di Instagram nih Sobat Eka, mengenalkan anak-anak pada lingkungan keluarga ibunya itu, aduh, apalagi teduh di tempat yang teduh gitu, aduh, rasanya tuh nyes, apalagi Solo ya. Iya. Sobat Eka, Ardina Rasti itu udah lama nggak muncul ya. Meskipun kalau kita lihat di Wikipedia itu FTV-nya, filmnya, sinetronnya banyak, lagunya juga ada, albumnya juga pernah dirilis. Tapi belakangan memang sengaja menghilang gitu, atau ada apa itu dengan Ardina Rasti? Sebenarnya kalau untuk FTV masih sering, masih ngambil sebulan tuh pasti ada 1-2 judul yang aku ambil juga. Masih musim ya FTV ya? Hari ini ya? Masih. FTV tuh masih. Cuma sekarang FTV-nya kan kalau dulu hanya remaja, kalau sekarang kan banyak drama juga kan. Drama rumah tangga juga banyak. Jadi FTV masih tetap ngambil. Cuma emang kan tahun lalu juga keluar film kan Lampir. Ya. Terus emang sengaja tahun itu horor terakhir. Horor terakhir Sobat WK, film Lampir setelah ini dikoreksi ya. Setelah 6 tahun tidak main film kayaknya. Benar banget. Jadi emang dari pas nikah terus punya anak dan lain-lain tuh emang 2 anak itu emang aku fokus banget di keluarga. Jadi emang cuma paling bisa ngambilnya kalau nggak FTV, waktu itu aku jadi host bedah rumah. Jadi 3 tahun tuh aku jadi host bedah rumah. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Itu setelah melahirkan? Setelah anak kedua. Setelah anak kedua. Iya. Oh, jadi nggak pernah nonton bedah rumah jadi. Karena dia malam kan tayangnya bedah rumah. Tapi tetap ada ya, maksudnya tetap ada, nggak maksudnya nggak ngilang banget nggak. Tapi emang aku ngambil kerjaan yang masih ada liburnya. Maksudnya kalau kayak ambil sinetron kan nggak ada liburnya sama sekali. Nah kalau aku FTV sama host, kalau host bedah rumah tuh 1 episode cuma 3 hari kan. Jadi aku masih ada jedanya gitu. Jadi lama juga ya? Kan nungguin rumahnya jadi. Oke. Nah itu nungguin rumahnya jadi, nemenin keluarganya jalan-jalan. Nah itu jadi emang dari 1 episode ke episode lain tuh pasti ada jeda libur sehari 2 harinya pasti ada. Jadi masih bisa ngurus anak-anak. Tapi tetap dikomunikasikan tuh ya dengan suami terutama, bahwa tetap masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Banget, malah suami tuh bilang, jadi kan waktu anak pertama aku fokus kan. Fokus tuh sama sekali nggak bekerja, tapi ya itu kayak FTV yang cuma 2 hari 3 hari ini, karena aku tuh 2 anak tuh aku fokus ASI banget, ASI eksklusif. Anak pertama tuh 2,5 tahun, anak kedua tuh 3 tahun. Wih, mantep ya. Jadi aku tuh syuting bedah rumah di sawah, di laut, di mana tuh tetap masih mompa ASI gitu. Jadi emang fokus banget. Nah sekarang anak yang kedua tuh udah umur 4 tahun, udah bisa main sama kakaknya. Suami bilang kayaknya kamu udah harus balik nyanyi deh gitu, karena dia tahu aku tuh paling happy tuh nyiptain lagu, paling happy tuh
nyanyi, dan selama ini walaupun hiatusnya 12 tahun gak nyanyi, itu aku tetap gak berhenti nyiptain lagu gitu. Dan di beberapa tahun yang lalu sempat kolaborasi juga sama DJ Riri. Ya, 2017 ya. Iya, itu sempat kolaborasi. Beliau mempercayakan aku untuk nyiptain lagu EDM dengan lirik bahasa Inggris tuh juga kehormatan banget buat aku. Cuma emang aku padahal itu memang lagu tabungan atau memang dadakan aja DJ minta terus kita bikinin? Bikinin langsung dadakan. Terus akhirnya sekarang suami tuh selalu ngomong gitu, Ari tuh selalu ngomong kayak kamu tuh paling berbinar-binar kalau lagi ngomongin wah habis nyiptain lagu ini, aku ini, karena kalau nyiptain lagu tuh aku sambil kebayang adegannya, karakternya itu tuh sampai kayak gitu. Jadi dia bilang udah. Padahal lagu ya, lirik lagu ya. Lirik dan nada kan. Kayak udah bikin skenario itu kalau bisa membayangkan tokohnya, ceritanya itu. Aku tuh biasa nada dulu, baru lirik, baru cerita gitu. Lirik tuh barengan sama cerita. Cuma biasa nada dulu yang dibuat. Misalnya gimana? Rasti bisa ngasih gambaran nggak? Nada dulu tuh gimana misalnya? Misalnya kayak hati-hati dengan adikku kayak na 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 na. Itu tiba-tiba muncul ya? Tiba-tiba muncul. Itu biasa langsung direkam. Jadi di handphone aku tuh ada tabungan musik tuh nih. Jadi voice memo tuh selalu di paling depan, terus ya udah bikin lagu tuh ada sebanyak ini. Wih. Gitu. Jadi setiap ada nada rekam gitu. Nanti kalau udah dapat liriknya gitu aja ya. Wah, maksudnya kalau lagi dapat inspirasi tiba-tiba rekam. Ngerekam gitu. Kadang bisa udah sama liriknya, kadang nadanya doang tapi tetap aku rekam. Nanti misalnya di rumah, misalnya itu di jalan, nanti di rumah aku selesaiin gitu. Soal lirik mah entar dulu lah gitu. Yang penting nadanya dapat dulu. Ini berarti bisa berubah nggak? Misalnya lagu ini sebetulnya Ardina Rasti ini meskipun sering orang suka salah nyebut dengan Ardiniawi Rasti. Benar. Aktris juga. Beda orang padahal. Ini nggak apa? Di tabungan itu bisa nggak misalnya nadanya tiba-tiba hati-hati dengan hatiku, single terbarunya Ardina Rasti, Sobat WK, itu bisa berubah atau gimana saya itu lagunya, nadanya itu udah klik aja lagunya, terekam gitu. Terekam terus kemudian dibuka lagi. Nggak kemudian buka tabungan nada lagu yang lain terus dimasukin. Biasa itu dapat gitu. Boleh cerita nggak yang soal hati-hati dengan hatiku? Hati-hati dengan hatiku tuh sebenarnya aku lagi di lokasi syuting, lagi nunggu, terus lagi bengong, lagi lihat TikTok dan lain-lain. Terus kayaknya tuh banyak banget fenomena orang curhat dimana kayak gue tuh udah effort banget, cowok gue nggak segitunya gitu, atau gue udah ngelakuin semuanya tapi ternyata ditinggal sama cowoknya, atau padahal aku udah segininya tapi cowoknya ternyata red flags gitu kan. Kalau sekarang kan dikit-dikit red flags gitu. So aku mikir sebenarnya yang paling penting tuh nggak cuma buat perempuan ya, tapi juga buat laki-laki. Kita tuh harus cari pasangan yang emang setara gitu loh. Cintanya tuh harus setara gitu. Jadi setia dan setara gitu. Iya benar. Jadi jangan kita yang berkorban banget gitu sampai mati-matian, tapi nggak dapat hal yang setara gitu. Jadi misalnya banyak akhirnya orang jadi sakit hati banget, kecewa banget gitu karena tidak melihat bahwa pasangan gue nggak segitunya juga sama gue gitu. Jadi akhirnya aku mikir kita harus jaga hati kita dulu gitu. Yang paling pertama itu kita harus bahagiain diri sendiri, harus jaga hati kita dulu. Begitu ada pasangan yang bisa setara, ya itu baru kita boleh kasih 100%. Tapi kalau enggak, jangan hati-hati dengan hatiku dulu gitu. Itu sih. Jadi ketika di sela-sela syuting break itu tiba-tiba muncul aja itu ide itu. Terus aku mikir kayak ini ya, emang kita tuh harus hati-hati dengan hati kita ya gitu. Terus lucu nih hati-hati dengan hatiku gitu. Terus dapat nadanya, rekam, pas sampai rumah selesaiin gitu. Sampai rumah tuh selesaiin apa? Liriknya atau nadanya? Biasa tuh aku dapat di refnya dulu. Dan ntar tinggal bikin songnya gitu. Jadi unik ya Sobat BK ya, kalau udah bisa bikin lagu, jadi arranger musik juga, menciptakan lagu, menyanyi, itu udah layaknya disebutnya musisi, itu bukan cuma sekedar penyanyi menurut saya ya. Pasti ya menurut saya. Jadi apalagi tabungannya banyak banget nih Sobat BK, tinggal dibuka aja. Ternyata semudah itu buat Ardina Rasti bikin lagu Hati-hati dengan Hatiku. Iya, alhamdulillahnya mudah sih. Maksudnya emang mungkin karena passion kali ya. Maksudnya
bikin berkaryanya dari hati. Menurut aku kalau dari hati ya pasti lebih gampang cepet ya. dibanding kita dipaksa untuk membuat sesuatu. Sama kan kayak kita ngelakuin kerjaan yang kita suka banget sama sesuatu yang emang wajib dilakuin gitu. Jadi begitu dapat refnya langsung aja tuh lagu apa sebutnya bait syair lirik sebelumnya itu nemu aja ya langsung ya. Karena udah dapat intinya kan, maksudnya. Ibaratnya udah dapat klimaksnya, tinggal bikin dramatisasinya. Oke. Jadi liriknya nih sebetulnya juga mudah diingat ya, mendayu-dayu lagunya, tapi bikin kalau saya mendengarnya jadi apa ya, bergembira itu lah, nggak sedih sebenarnya, tapi ikut senang dengar lagunya itu. Jadi memang ini jadi penanda kembalinya bernyanyi apa gimana Rasti? Iya sih, bisa dibilang ini kayak kalau tahun lalu ya, balik lagi ke film lewat Lampir sama si Jolin ya? Jolin, G Pamungkas juga. Nah sekarang lewat lagu Hati-Hati Dengan Hatimu ini memang ya ini gue tetap eksis lah, sekedar itu kah atau memang apa sih, memang ada kesempatan atau paling penting tuh kangen banget aja sih, kangen. Dan itu suami bilang kamu tuh kayaknya paling happy kalau nyanyi, kalau bikin lagu tuh kamu paling happy, jadi ya harus diterusin gitu. Terus dia mikir kayaknya nih saatnya deh, kamu kan selama ini kayak yang menahan kamu untuk punya rutinitas yang dulu tuh adalah anak-anak masih kecil gitu. Sekarang kayak udah bisa ditinggal kok, udah aman kok gitu. Udah ada kakak dan adik bisa main di rumah, udah ada mereka sekolah juga. Kayaknya kamu udah bisa fokus gitu. Dan bermula dari aku tuh kemarin dipercaya untuk nyanyi soundtrack film layar lebar yang nanti akan tayangnya kayaknya di awal tahun. Film apa tuh? Filmnya judulnya kayak aku belum boleh mention deh, tapi film horor. Cuma dia soundtracknya itu mereka minta aku nyanyi. Terus di situ aku ketemu Mas Dencas. Ya, ketemu Mas Dencas. Aransemennya Mas Denny Casmala. Aransemen untuk soundtrack itu. Iya. Nah, terus akhirnya ngobrol, aku bilang aku punya lagu segini-segini banyak gitu. Terus yang dia paling kliknya sama Hati-Hati Dengan Hatiku, dan ternyata emang tim manajemen aku juga sukanya itu. Berarti ada banyak lagu yang disodorkan ke Dencas? Ada, aku sih udah ada sekitar 10 lagu sih sebenarnya. Dan lagu yang aku pilih sebenarnya bukan Hati-Hati Dengan Hatiku awalnya. Ada lagu yang mellow banget lah. Cuma Toto semuanya pada milih ini Hati-Hati Dengan Hatiku aja karena nadanya masih Rasti yang dulu. Terus lagunya riang, dan ini mereka bilang Rasti banget lah, ini Rasti banget kok gitu. Liriknya simple, nadanya menurut mereka catchy. Ini dulu aja untuk mengingatkan bahwa dulu tuh Rasti nyanyi dan nyiptain lagu juga loh gitu. Bertolak belakang dong, keinginan yang tadi lagu melo akhirnya ketahan dulu gitu. Jadi tuh insya Allah nanti jadi single kedua aja. Jadi karena disuruh nyanyi lagu soundtrack, kemudian mulai terpikir untuk mengeluarkan single. Iya, karena lagu ini udah aku tabung dari tahun lalu lah kurang lebih. Emang udah ada tabungan, emang selalu nggak berhenti nyiptain. Artinya sebenarnya udah pengen nyanyi sejak tahun lalu. Atau tetap tahan tahun lalu, cuma buat tabungan aja gitu. Iya, pokoknya tiap aku punya kepikiran bikin lagu ya rekam aja dulu gitu. Nyanyinya kapan belum kepikiran. Gampang ya kalau penyanyi begitu ya. Jadi tinggal pilih aja gitu. Jadi akhirnya kemudian keterusan sama Dencas, kemudian bantuin garap lagu Hati-Hati Dengan Hatiku. Dan siapa juga yang nggak mau sama Mas Denny Casmala kan? Meskipun ya, wah, orangnya gokil tuh kalau Dencas tuh kalau udah ngobrol kayak ini, kalau saya ngobrol sama Dencas udah kayak kuliah jurusan musik sama. Iya benar. Jadi bertaut lah itu ya, dari soundtrack film kemudian menggarap single Hati-Hati Dengan Hatiku. Sampai ini sebetulnya lagunya dipuji sama Marcelo Tahitu. Iya, aduh seneng banget. Marcelo yang rocker banget itu ya. Looknya tuh gahar gitu ya, tapi dengerin lagunya Adi Narasi yang agak mendayu-dayu tuh memuji. Iya, aku terharu loh itu. Dan langsung hafal. Jadi kayak wah, langsung hafal. Saking gampangnya ya. Iya. Gitu, dan maksud aku kalau kita ngobrol sama musisi terutama yang lebih senior tuh enaknya mereka tulus banget aja. Di dunia musik tuh menurut aku tulus, support ya support banget, jujur ya jujur gitu. Jadi
Itu sih indahnya dunia musik. Jadi ini ya oke lah, gue masih bisa nyanyi lah, gue tetap nyanyi lah. Membutuhkan itu juga kah, Rasti? Lebih ke balik-balik tuh sebenarnya paling yang aku rasain tuh kangen banget. Karena aku dulu menikmati banget. Dulu kan punya 2 album ya di label lamaku Warner dulu. 2007 dan 2009. Iya 2009. Okay. Itu kan ada 20 lagu dan itu aku ciptain semuanya sendiri. Okay. Cuma di era itu tuh karena banyak banget artis yang nyanyi. Jadi mereka pikir aku tuh cuma ini artis yang aji mumpung doang gitu. Bahkan ada yang bilang ini lagunya ciptaan Melly ya. Aku sih terhormat banget ya, lagu ciptaan aku dibilang buatan Teh Melly tuh kehormatan banget. Cuma emang pingin di sekarang tuh pengen ngasih tahu bahwa aku tuh nyanyi karena aku nyiptain lagu sendiri gitu. Lebih mudah begitu ya? Iya sih. Apalagi sekarang industrinya juga, kalau dulu kan harus lewat label, sekarang sekarang bisa sendiri. Jadi mengalami yang dulu kaset, CD ya. Sekarang bisa produksi sendiri, bisa rekaman sendiri. Iya. Di antara baik lagu itu kenapa single Rasti? Kenapa nggak kangen juga? Apakah nggak mau bikin mini album lah, paling nggak EP lah? Kedepannya sih pinginnya arahnya ke mini album sih kedepannya. Cuma emang sekarang kenapa single dulu supaya ibaratnya perkenalan ulang aja. Kan Gen Z juga nggak tahu aku kan. Jadi pengen ngasih lihat dulu nih ya. Ardian Rasti itu juga penyanyi gitu. Iya, karena sebenarnya yang aku tuh bersyukur banget kayak di TikTok tuh lagu-lagu lamaku masih seliweran gitu. Lagu Kangen. Aku kangen kamu sayang. Mas Abran tahu lagu itu nggak? Penyanyi ada di sini. Jadi selain main film Virgin, ketika keperawanan dipertanyakan, ya itu lagu itu. Manggung nggak? Masih manggung nggak tapi? Besok tanggal 3 aku manggung. Bawain lagu itu juga, bawain Hati-hati dengan Hatiku. Manggung juga. Pertama kah atau manggung sebelumnya? Pertama. Pertama. Sini dulu baru manggung. Luar biasa. Jadi menemukan kembali dunia lama gitu ya. Iya, benar. Seantusias itu jadi ya. Banget. Rasanya kayak meskipun industrinya udah beda ya, Rasti ya, udah nggak kayak dulu. Bener. Makanya aku juga kenapa satu single dulu emang pingin mempelajari juga sih, karena kan semua sekarang serba digital. Bahkan waktu meskipun itu bisa EP ataupun album ya. Cuma aku pingin pelan-pelan aja dulu, apalagi kan mau ada soundtrack juga. Terus kebetulan aku lagi persiapan ada sinetron baru juga. Jadi biar semuanya selaras. Jadi selain lagu juga mulai balik lagi ke sinetron. Karena pertimbangan anak udah bisa ditinggal, bisa ditinggalin. Film udah nggak berarti? Atau film tahan dulu? Tahan dulu, karena kemarin habis Lampir tuh tawaran yang masuk banyak kan horor lagi kan. Aku nggak pingin terus-terusan, maksudnya nanti dulu aja. Dan pingin fokus di musik tuh. Ya rata-rata kan memang lagi horor sekarang, meskipun sekarang ada drama yang nyodok, ada komedi juga yang nyodok. Iya gitu sih. Kan. Di bioskop banyak penontonnya. Kebetulan juga lagi nggak mau apa? Kebetulan kemarin pilihannya antara ada film horor atau ini sinetron baru tuh remake dari sinetron yang dulu sangat booming. Nah, aku belum bisa mention juga. Jadi aku kayak ini aja ini legend nih gitu. Seru. Jadi siap capek lagi berarti. Siap. Si Ibu Adi Rasti siap. Cuma kan enaknya kalau sinetron sekarang bisa nabung dulu kan. Maksudnya nabung episode dulu. Jadi nantinya nggak kewalahan. Dan aku udah nanya juga boleh nggak misalnya aku emang fokusnya akan dirilis lagu. Untungnya mereka setuju. Tapi tetap stripping ini berarti. Nanti sinetron stripping ya, bukan series berarti ya? Bukan. Di antara ini sebetulnya ketika menyiapkan lagu Hati-hati dengan Hatiku ini, Adi Rasti juga kalau dibaca tuh sempat sakit, sempat cedera gitu kan. Jadi cedera di lokasi syuting gitu. Jadi karena profesionalismenya dia, sikap profesionalnya, dia tetap gas terus gitu ya. Pasti tetap nggak memikirkan sakit itu, meskipun ya pedih kalau baca aja ngilu. Kalau teman-teman wartawan tuh ngasih judulnya tuh ligamen sobek itu, terus pemain bola juga bukan, atlet juga kayaknya enggak, tapi ligamennya sobek, tapi kita ngebayang jadi ngeri. Tapi sampai kemarin
dibantu kursi roda ya untuk beraktivitas. Awalnya tuh awal kursi roda banget karena nggak bisa gerak sama sekali. Terus akhirnya bisa beralih ke tongkat, itu udah enakan sih. Jadi di rumah ada tongkat, di mobil ada tongkat. Kenapa nggak rebahan dulu lah untuk sampai akhir benar-benar pulih gitu. Karena jadi dokter juga bilang sebenarnya jangan diforsir, tapi nggak apa-apa gerak terus aja. Tetap dibiasain gerak gitu supaya nggak kaku. Cuma emang nggak boleh diforsir. Terus apa ya? Aku bersyukur sih sebenarnya karena banyak banget yang bisa aku ambil, kayak aku jauh lebih bersyukur sekarang udah bisa jalan lagi, udah bisa pakai sepatu. Oke, waktu itu nggak bisa pakai sepatu sama sekali, tuh berasa gitu ya, hampir 3 bulan. Beli sepatu ulang yang agak gede gitu, yang harus rata bawahnya, terus jalan pelan-pelan, terus turun tangga. Akhirnya sekarang jadi bersyukur. Sholat itu aku bersyukur banget udah bisa. Dulu kemarin 3 bulan tuh duduk di kursi roda ya? Duduk di bawah aja di gitu, bawah. atau dipakai yang kursi yang lipat gitu. Nggak bisa ruku, nggak bisa apa kan. Jadi sekarang tiba-tiba udah bisa sholat dengan biasa, kaki udah bisa ditekuk untuk tahiyat akhir tuh kayak bersyukur banget. Aku ngerasa kayak wah ternyata segininya gitu nikmat yang kita punya. Kalau nggak sakit kita nggak mensyukuri arti sembuh gitu. Itu lagu udah selesai produksi? Lagu ini? Udah belum ya pas itu? Belum nih kayaknya. Belum. Belum. Jadi sempat kepotong nih. Cuma kan sebenarnya kalau rekaman nggak apa-apa kan mau pakai tongkat. Pas rekaman tuh masih pakai tongkat kalau nggak salah. Gitu. Tapi nggak ganggu banget lah ya untuk rekaman itu? Nggak karena bisa duduk. Gitu. Untuk bikin video klip, sebetulnya kalau nonton video klipnya juga kayak sinetron. Iya benar. Tetap ada ceritanya itu sebetulnya. Iya. Meskipun sekarang udah, kalau zaman dulu kan di TV-TV itu masih bisa diputar tuh ya klip ya. Sekarang kan udah nggak ada acara musik di televisi. Tapi ini Adi Rasti ini garapnya serius sebetulnya kan, klipnya. Nah itu setelah sakit atau sebelum? Udah sembuh. Baru sebulan sebelum rilis, berarti mas bulan lalu lah. Jadi udah. Jadi udah bisa gerak lah itu ya? Udah bisa gerak gitu. Luar biasa. Ini ini cuma Maskin nih ya yang tahu, yang lain belum ada yang tahu ya. Jadi kenapa aku garapnya serius? Karena nanti untuk single kedua ini ada lanjutannya. Ada ceritanya? Ada ceritanya. Dan insya Allah karakternya masih sama. Gitu? Iya. Oke, serius. Sekarang dipupuk dari awal. Bisa dong jadi skenario film. Lucu juga ya. Lucu ya. Sinetronnya judulnya Hati-Hati dengan Hatiku ya. Dari lagu kan bisa kayak ada beberapa, misalnya salah satunya Asal Kau Bahagia itu kan juga dibikin dari lirik lagu. Kemudian dijadikan judul film. Memang sengaja dibikin panjang. Enggak sih. Ada lagunya sampai ada, jangan-jangan ada trilogi barangkali. Kalau bisa trilogi lucu sih. Karena sebenarnya dari dulu impian aku tuh dari 12 tahun yang lalu emang punya, mungkin kalau dasarnya aku aktor ya, jadi pinginnya ada sesuatu yang lucu aja, nyambung, ditunggu-tunggu gitu. Terus dan jarang kan di video klip ada yang nyambung tuh, kayak seru gitu kalau begitu ada ini lanjutan yang ini ya gitu. Nah, bikin penasaran gitu ya. Iya, dan kebetulan lirik lagu yang untuk nanti single kedua nyambung sih dengan yang pertama. Masih bisa disambungin lah. Gitu. Jadi cuma 2 single yang nyambung. Bisa 3, cuma akan menyedihkan banget. Panjang nih. Tergantung arrangernya. Kayak kemarin tuh Mas Dences, aku kaget banget dia milih yang itu. Jadi pas aku ada lagu nih gitu, aku tunjukin lagunya mellow gitu. Coba aku dengerin lagi dong yang lain, dengerin lagi. Udah aku suka yang ini deh gitu, kayak ini nggak Hati-Hati dengan Hatiku tuh sebenarnya tidak di radar aku untuk dirilis sekarang gitu. Terus tiba-tiba dia kayak karena jagoannya Rasti yang mellow tadi ya. Terus dia kayak aku yang ini nih aku kebayang banget ya bang gitu. Aku nanya ke tim yang lain, ya setuju kok sama Mas Dences gitu. Jadi kayak oke, kita percayakan pada suhu. Asik ya sama dia ya? Seru banget. Karena seorang Mas Dences tuh dia masih kayak gimana Rasti, apa yang mau ditambah, apa yang mau dikurang gitu. Jadi dia kayak dia peduli sama opini aku gitu. Dia nggak yang kayak lo anak baru deh sini gue aja deh gitu. Enggak, dia kayak nih anak jadi baru gue udah punya album Mas. Tetep aja. Ada yang diutak-atik nggak misalnya soal liriknya terutama? Lirik nggak sama sekali nggak diutak-atik. Lebih kayak instrumen sih. Kayak gimana nih kalau gitar gue tambahin gini, oke nggak gitu.
boleh mas boleh nggak gitarnya di sini aja yang awalnya nggak gitu. Ya oke gitu. Jadi kayak akunya nggak sungkan untuk ngomong ke beliau karena dianya juga open banget gitu. Ada permintaan khusus nggak ke Denca saat itu, terutama soal musiknya? Masukin Sape dong, musik Sape misalnya. Wah, enggak sih. Cuma emang aku kan ada beberapa masukan kayak sekarang nih Gen Z sukanya lagu yang senja, lagu yang apa gitu-gitu. Cuma aku bilang akar aku tuh dulu pop era 2000-an gitu, yang pop centil gitu. Kalau dulu tuh aku nyebut musik aku tuh bubblegum pop. Pop yang ceria, yang emang easy listening gitu. Terus aku bilang, "Mas, aku pingin tetap kayak gitu." Dan dia setuju gitu ya. Iya, nggak usah berubah, musik tuh kan diri sendiri. Kalau diri kamu sendiri kayak gitu jangan dipaksain. Dan akhirnya aku mikir musik itu sebenarnya kayak fashion ya. Dimana fashion itu selalu ada kan. Oh, sekarang lagi era ini lagi. Cuma kita nggak bisa memaksakan kita untuk memaksa pakai baju itu gitu. Walaupun itu lagi ngetren banget, kita tetap balik-balik badan kita bentuknya beda, kenyamanan kita beda, cuacanya beda. Kalau lagi trennya pakai jaket tebel, tapi kita di Indonesia nggak mungkin kan kita pakai jaket tebel. Atau kita badannya seperti apa dipaksain pakai kayak gimana. Jadi fashion dan musik tuh balik lagi ke kenyamanan diri sendiri dan kenyamanan pendengar. Kayak kita pasti punya playlist yang berbeda-beda yang nyaman buat kita, nyaman di saat lagi hujan, nyaman di saat lagi di jalan, lagi di kereta atau lagi mau tidur, itu semuanya kita punya playlist masing-masing. Jadi nggak usah dipaksain tren yang sekarang gitu. Jadi ngerasa nyaman dengan musik yang dulu, akhirnya Rasti ya udah gue coba yang dulu nih. Iya, aku pingin nyaman di zona itu ya. Jadi bukannya bermaksud untuk kolot gue gini enggak, cuma maksudnya musik itu untungnya nggak dikotak-kotakin gitu. Jadi kita masih bisa jadi diri sendiri dan ada tempat untuk itu. Sama kayak dulu aku nyanyi juga ada ska, ada jazz, ada rock, ada dangdut, dan semua ada panggungnya masing-masing gitu. Kalau nanti akhirnya manggung lagi itu gimana rasanya, Rasti? Nggak sabar sih aku. Pasti kan udah lama nggak manggung gitu kan. Kalau depan kamera masih bisa lah memainkan karakter, tapi ini kan tampil Rasti yang bernyanyi gitu. Yang sudah lama barangkali orang tidak melihat itu gitu. Iya, aku sih sekarang anggapnya aku baru lagi aja, bener-bener baru dari awal lagi, mulai dari awal. Dan aku masih ingat dulu pas awal-awal aku nyemplung di dunia musik, aku nggak nyangka aku se-excited itu. Oke. Dulu aku pikir wah aku bakal deg-degan, bakal apa. Cuma ternyata pas di atas panggung bawain karya sendiri, ternyata indah banget. Dulu itu jadi momen healing aku gitu. Di saat udah penat lagi syuting misalnya apa, toto aku ada job nyanyi keluar kota, nyanyi ketemu orang yang toto nyanyi bareng lagu aku, itu bahagianya luar biasa gitu. Jadi semoga aku bisa menemukan momen seperti itu lagi sekarang. Di antara banyak lagu yang ada di ponsel itu nggak pernah ditawarkan ke penyanyi lain? Sampai sekarang itu jadi wishlist aku juga. Aku pengennya ke depannya dengan aku bisa nyanyi lagi, nyiptain lagu lagi, semoga bisa nyiptain buat musisi lain tuh aku bakal bahagia banget sih. Sejauh ini belum ada? Belum kepikiran ke sana? Dulu belum pede nawarin ke orang. Semoga aja sekarang ada yang mau. Paling enggak kalau udah circle-nya udah Dencas udah dapet lah harusnya nih. Semoga Mas Dencas. Kalau duet juga pingin banget, karena dulu tuh aku duet sama Lucky. Wija ya, Elemen. Iya, tapi itu nggak dijadiin video klip, maksudnya ada di album aku aja. Yang album yang kedua. Judulnya albumnya namanya Pelangi. Oke, yang kedua ya. Terus ada satu lagu duet. Setelah itu belum ada. Lagi. Paling kolaborasi sama DJ Riri. Oke. Cuma kan itu kolaborasi full, tetap lagunya ciptaan aku. Yang nyanyi gue cuma aku, jadi bukan duet. Pingin banget kalau bisa duet. Sama siapa kepikirannya? Ada nggak bayangan gitu? Kalau boleh berandai-andai ya berhubung baru ketemu Kak Elo ya. Tapi itu kayak nggak mungkin ya. Cuma wow banget sih kemarin ketemu Kak Elo, kayak wow, nggak nyangka dia se-humble itu. Oke. Jadi mudah-mudahan sih ada album ya. Jadi amin. 2 album jedanya 2 tahun itu kan sangat cepat sekali. Tapi habis itu
sibuk syuting jadi lupa gitu loh, meskipun tetap puluhan single dirilis gitu kan. Puluhan single dirilis sampai udah beda era ya. Itu kan bisa dapat 2 album sebenarnya. Bener. Tapi emang zamannya sudah single gitu ya. Iya, sekarang kayaknya juga kalau dulu kan harus wajib album karena harus ada yang dirilis kan gitu. Kalau sekarang jadi ada tinggalannya. Kalau album kan ada masterpiece-nya, ada apa sih sebutnya ya? Ada wujudnya lah, iya, album gitu. Kalau single ya tidak apa namanya? Barangkali tidak. Tapi oke lah, single Rasti bahwa dia masih bernyanyi itu udah luar biasa Sobat BK. Rasti boleh nyanyi nggak? Sepenggal aja lah itu lagu boleh. Hati-hati dengan hatiku. Boleh. Jadi sebenarnya liriknya simpel banget ya. Kalau song pertama kan, jangan ragukan setiaku, jangan ragukan hatiku, bila ku sudah mencinta, ku cinta setengah mati. Itu aku rasa setiap orang tuh pernah gitu loh yang cinta setengah mati gitu. Dan menurut aku semua orang akan merasakan yang song kedua ini. Jangan kau hianatiku, jangan kau kecewakanku, bila ku sudah tertipu, ku benci setengah mati. Jadi jangan macam-macam, karena kita kalau udah nyakitin orang itu bisa dendam banget. Makanya sebelum punya hubungan lebih jauh, pastiin bila kamu seyakin aku, tunjukkanlah bila kamu seyakin aku, buktikanlah hati-hati dengan hatiku. Itu sebenarnya pengalaman pribadi juga ada kan? Menurut aku hampir semua orang pasti punya pengalaman itu, dimana kita kalau udah cinta banget, tapi begitu patah hati ya sakit hati banget gitu. Bisa benci banget ya. Iya, makanya refnya tuh kenapa aku buat pastiin dulu, yaitu kita nggak cuma memastikan ke pasangan kita, cuma kita juga mastiin ke diri kita juga. Jangan sampai kita nggak hati-hati dengan hatiku gitu. Jadi tipsnya apa buat Sobat WK yang terutama perempuan ya, supaya bisa berhati-hati dengan hatiku gitu. Nggak ketemu lagi cowok red flag gitu loh. Bahagiain dulu diri sendiri. Kalau kita udah bahagia dengan diri sendiri, kita udah punya standar yang nggak bisa diturunin lagi. Kita udah tahu, oh kita bahagianya segini, ini yang bikin kita bahagia. Kalau ada pasangan yang nggak setara atau menjatuhkan itu, ya berarti dia bukan untuk kamu. Cari yang setara, cari yang berjuangnya bareng, melangkahnya bareng, bukan satu di depan satu di belakang, tapi cari yang berdampingan gitu. Cari yang mau berjuang bersama ya. Oke. Terima kasih Raden Adi Rasti Widiani. Kita tunggu Sobat WK, hati-hati dengan hatiku yang kedua. Syukur-syukur ada yang ketiga. Amin ya Allah. Juga mudah-mudahan film tetap ada setelah ini, mungkin ada film baru lagi buat Rasti. Amin. Meskipun nanti horor lagi. Semoga dapat komedi. Aku tuh pingin banget dapat komedi. Pingin banget. Belum pernah soalnya ya? Belum, selalu drama, horor, drama. Komedi itu Koh Ernest ya salah satunya. Iya benar. Mudah-mudahan segala rencananya terwujud. Adi Rasti, terima kasih. Amin ya Allah. Sudah mampir ke podcast Kinari di Palmerah. Aku yang terima kasih udah diundang ke sini. Sobat WK, jangan lupa dengerin lagu Hati-hati dengan Hatiku Ardina Rasti di YouTube dan di semua platform. Platform musik digital. Ya. Terima kasih Ardina Rasti. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Sobat WK. Bye bye.